Ketika setengah populasi manusia adalah seorang kanibal. Halo guys semuanya, jumpa lagi di Story Nonime. Kali ini kita akan rewatch salah satu film yang berjudul Tokyo Ghoul Season 2. Bagi kalian yang belum nonton season 1-nya, silahkan nonton dulu alurnya dengan klik di kanan atas. Film diawali dengan penampakan seorang wanita cantik bernama Margaret sedang berada di perjalanan menuju suatu tempat. Margaret akhirnya sampai dan disambut oleh lelaki bertopeng yang sudah berada di dalam rumahnya. Lelaki bertopeng itu adalah Gourmet. Gourmet adalah ghoul yang menyukai cita rasa manusia atau cita rasa makanan. Margaret pun terkejut melihat sosok ghoul yang berada di dalam rumahnya itu. Ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Tak lama kemudian, Gourmet itu langsung mencokel kedua mata Margaret karena ia merasa bahwa Margaret memiliki mata yang indah. Setelah mencongkel mata Margaret, Gourmet tersebut lantas langsung memakan kedua bola mata tersebut. Setelah itu, ia langsung membuang tubuh Margaret keluar jendela dan seketika Margaret pun mati. Karena kejadian kematian Margaret, CCD akhirnya memfokuskan patroli di distrik 20 dan akan memasmi ghoul yang ada di sana. Cerita lalu beralih menampilkan Kaneki yang berlatih bersama Touka. Terlihat bahwa Kaneki masih belum mampu menandingi kekuatan dan kemampuan Touka. Ia juga belum bisa mengontrol Kagune miliknya. Setelah pelatihan itu selesai, Touka meminta Kaneki untuk menjauhi Hide sahabatnya. Hal itu dikarenakan ia tidak ingin Hide mengetahui identitas Kaneki sebagai ghoul. Keesokan harinya terlihat Kaneki dan Touka yang berada di sekolah seperti biasa. Namun Touka tampak berbeda. Ia menolak makanan dari sahabatnya yang bernama Yuriko dan meminta Yuriko untuk tidak berteman dengannya lagi. Touka sepertinya tidak ingin Yuriko mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Di tempat lainnya, ada yang datang ke sebuah bar yaitu Uta. Uta adalah seorang pembuat topeng yang juga membuat topeng untuk Kaneki. Uta lantas duduk bersama seorang wanita. Wanita itu berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Kaneki dan meminta Uta membawanya. Seperti biasanya, terlihat Toga dan Kaneki yang bekerja di kafe Anteiku. Tak lama kemudian muncullah Sugiyama di kafe tersebut. Ia mencium aroma yang menarik dari tubuh Kaneki. Sugiyama memang sering berkunjung ke kafe Anteiku. Ia sudah kenal dengan Touka dan pegawai lainnya. Terlihat jelas bahwa Sugiyama tertarik dengan Kaneki. Touka meminta Sugiyama pergi dan memperingatkan Kaneki untuk menjauhinya. Keesokan harinya, ketika sedang membaca buku seperti biasa, Sugiyama tiba-tiba datang dan menghampiri Kaneki. Ia kemudian memperkenalkan dirinya kepada Kaneki. Dia membicarakan tentang kesukaannya pada buku, sama seperti Kaneki. Ia mengatakan hal itu hanya untuk mendekati Kaneki dan memakannya. Ia berhasil membuat Kaneki percaya dengannya. Ia pun menyebak Kaneki dengan menawarkan untuk bertemu seseorang yang menyukai buku sepertinya dan berbincang-bincang tentang buku bersamanya. Ia pun mengatur pertemuan dengan Kaneki. Setelah itu Kaneki akhirnya pulang dan melihat Yomo yang sudah menunggu di depan sekolahnya. Yomo pun mengajak Kaneki untuk pergi ke bar para ghoul tadi. Setelah sampai di bar, Yomo memperkenalkan Kaneki dengan Hitori. Hitori adalah wanita yang bersama Uta hari itu. Hitori lalu berkata bahwa ia mengetahui kejadian sebenarnya di balik kecelakaan yang dialami Kaneki, yang menewaskan Rize dan mengubahnya menjadi ghoul. Hitori lalu berkata bahwa ia akan mengatakan tentang hal itu dengan syarat Kaneki mau mencari restoran ghoul untuknya. Ia pun menyarankan kepada Kaneki untuk bertanya kepada Sugiyama jika ia tidak tahu letak restoran itu. Keesokan harinya, Kaneki akhirnya bertemu dengan Sugiyama. Dengan sengaja Sugiyama menggores tangan Kaneki dan membuatnya terluka. Ia pun memberikan sapu tangan miliknya agar ia bisa merasakan darah Kaneki meski hanya sedikit. Sugiyama lalu pergi sebentar dan mencium bau darah Kaneki.
Ia sangat terkejut dengan bau darah Kaneki yang sangat berbeda dengan darah lainnya. Ia benar-benar tergila dengan darah Kaneki dan tidak sabar untuk memakannya. Setelah itu, Sukiyama lalu mengajak Kaneki untuk makan di restoran favoritnya. Di balik semua itu, Sukiyama berencana untuk menjadikan Kaneki sebagai hidangan para ghoul yang berada di dalam restoran itu. Kaneki yang mengetahui hal itu mencoba sekuat tenaga untuk kabur. Para ghoul lain yang mencium bau darah Kaneki dari sapu tangan Sukiyama menjadi menggila. Sesaat sebelum dibunuh, secara tiba-tiba datanglah pasukan CCG yang dipimpin oleh agen Amon dan membuat kekacauan yang sangat besar. Para ghoul yang berada dalam restoran itu dibantai habis-habisan. Kaneki lalu memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur dan menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Kaneki terbangun di kafe Anteiku dan berbicara dengan Yoshimura. Dan tahukah, ia menceritakan kejadian yang menimpanya kemarin malam. Yoshimura memberikan ceramah kepadanya agar ia tidak ceroboh lagi. Setelah hal itu, Touka lalu melanjutkan pekerjaannya di kafe seperti biasa. Tiba-tiba Yuriko datang dan menghampiri Touka. Yuriko merasa khawatir dengan keadaan Touka yang tidak datang ke sekolah. Yuriko pun datang dan membawakan makanan untuk Touka. Touka lantas membuang makanan yang hendak diberikan oleh Yuriko untuknya. Yuriko yang sedih lantas langsung pergi dari kafe Anteiku. Di tempat lainnya, Kaneki pergi dari kafe dan berjalan-jalan sebentar. Ia pun tak sengaja melihat Nishiki yang sedang dihajar oleh 3 orang. Melihat hal itu, ia merasa tidak tega dan mencoba membantu Nishiki dengan pelajaran yang ia dapatkan dari Touka. Ia akhirnya bisa mengalahkan ketiga orang itu. Kaneki lalu membawa Nishiki pulang. Di rumahnya terdapat kekasih Nishiki yang bernama Kimi. Meskipun Nishiki adalah ghoul, namun kekasihnya Kimi adalah seorang manusia. Hal tersebut membuat Kaneki kaget, dan Kimi pun menjelaskan hal yang dirasakannya. Kaneki lalu menawarkan bantuan untuk Nishiki yang sangat membutuhkan daging manusia. Kaneki lantas pergi ke kafe Anteiku dan hendak mengambil beberapa daging. Namun ia dipergoki oleh Touka. Setelah itu, Touka dan Kaneki menerima surat-surat yang ternyata ditulis oleh Sukiyama. Sukiyama menulis bahwa ia adalah menculik Kimi dan hendak menjadikannya makanan. Ia ingin memancing Kaneki untuk datang dan menyelamatkan Kimi. Kaneki lantas langsung bergegas untuk pergi, namun Touka langsung mencegahnya karena itu hanya akan membahayakan Kaneki. Tak lama kemudian, Nishiki datang ke kafe Anteiku dan berkata bahwa Kimi belum pulang. Kaneki lalu memberitahu tentang Kimi yang sekarang sedang disandera oleh Sukiyama. Nishiki yang melihat surat itu menjadi sangat marah. Ia pun akhirnya ikut dengan Kaneki untuk pergi menyelamatkan kekasihnya. Sesampai di tempatnya, mereka melihat Kimi yang sudah dibaringkan di atas meja dengan keadaan pingsan. Melihat hal itu, Nishiki sangat marah dan langsung melawan Sukiyama. Namun ia masih lemah dan tidak cukup kuat untuk melawan. Kaneki pun ikut bertarung dan melawan Sukiyama. Sama halnya dengan Nishiki, Kaneki juga masih belum mampu melawannya. Alhasil ia dihajar habis-habisan oleh Sukiyama. Touka datang di waktu yang tepat. Ia langsung melancarkan serangan pada Sukiyama. Dan terlihat bahwa Touka cukup bisa melawan Sukiyama. Kaneki lantas bangkit dan ikut bertarung melawan Sukiyama. Duel kali ini berubah menjadi 2 lawan 1. Pertarungan pun terjadi. Sukiyama lantas mampu melawan dan mengalahkan Kaneki dan Touka. Ia mematahkan tangan dan kaki Kaneki dan menusuk perut Kaneki dengan tangannya sendiri. Ia pun menjilati jarinya yang sudah dilumuri oleh darah milik Kaneki. Selain Kaneki, Touka juga terluka parah akibat ditusuk oleh Kagune milik Sukiyama dan membuatnya terkapar. Kaneki lalu didudukkan di depan tubuh Kimi oleh Sukiyama. Ia diajak untuk menyantap tubuh Kimi bersama. Nishiki masih tidak menyerah. Ia berusaha menyelamatkan Kimi, namun itu sia-sia. Nishiki lantas mengingat kebersamaannya dengan Kimi. Ia mengingat awal mula perasaannya tumbuh.
Saat itu karena tubuhnya yang lemah dan tak berdaya, Kimi merelakan tubuhnya untuk dimakan oleh Nishiki. Mengingat bahwa Nishiki pernah menyelamatkannya, dan hal itu yang membuatnya jatuh cinta. Karena hal itu Nishiki kembali disiksa dan ditusuk berkali-kali oleh Sukiyama. Di sisi lain, karena kelengahan Sukiyama, Kaneki berhasil mendekati Touka dan berhasil memberikan sedikit tubuhnya untuk Touka. Kaneki ingin Touka pulih dari lukanya itu. Setelah menggigit tubuh Kaneki, Touka lantas langsung berubah dan menjadi lebih kuat. Dia lantas langsung menyerang Sukiyama. Pertarungan kali ini memperlihatkan bahwa Touka cukup mampu mengimbangi serangan dari Sukiyama. Serangan demi serangan oleh mereka berdua. Karena serangan Touka, Sukiyama lantas mendekati Kimi dan hendak memakannya. Namun dengan cepat Kagune Kaneki berhasil menghentikannya. Kaneki akhirnya mampu mengendalikan Kagunenya dan melancarkan beberapa serangan kepada Sukiyama. Touka juga bergabung dan memberikan serangan terakhir kepada Sukiyama. Hingga akhirnya Sukiyama pun tewas. Setelah hal itu, Touka hendak membunuh Kimi yang sudah mengetahui identitas mereka. Kimi pun terbangun dan melihat Kagune milik Touka. Ia langsung memujinya dan mengatakan bahwa Kagune yang dimiliki oleh Touka sangatlah indah. Hal itu membuat Touka mengurungkan niatnya untuk membunuh Kimi dan akhirnya pergi. Setelah kejadian itu, Nishiki akhirnya bekerja di kafe Anteiku bersama dengan Kaneki agar ia bisa hidup dengan lebih baik. Kehidupan mereka akhirnya kembali seperti semula. Lalu film diakhiri dengan Touka yang datang dan menghampiri Yuriko. Ia akhirnya berbaikan dengan Yuriko dan tertawa. Touka sadar bahwa ternyata manusia dan Ghoul bisa hidup berdampingan dengan baik. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Dan nonton alur cerita film menarik lainnya di sini. Terima kasih.